Di dalam hadis itu disebutkan, Pak, bahwa ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Bahkan di situ disebutkan seperti itu. Mandi pada hari Jumat itu merupakan ketentuan yang wajib bagi orang yang sudah dewasa. Nah, sudah dewasa. Dewasa itu kalau dalam definisi syariat bagi laki-laki sudah mimpi basah, bagi perempuan sudah haid. Jadi berlaku sama laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini misalnya perempuan tidak menjalankan sholat Jumat, tapi melaksanakan sholat duhur, gitu. Tapi mandinya itu sunnah, ya tentu saja kecuali bagi yang sedang haid, gitu. Tapi kalau bagi yang suci disunahkan untuk mandi, begitu, Pak. Okay. Orang yang mau masuk Islam. Oke. Baik. Iya, dalam hal ini tidak ada penjelasan, Pak. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan itu kan yang wajib. Yang wajib itu adalah ketika seorang muslim meninggal, kan begitu, ya. Ketika seorang muslim itu meninggal itu wajib, ya. Ya. Sedangkan untuk orang yang masuk Islam, ya, di sini tidak ada penjelasannya, begitu. Memang pernah kami dengar juga ketika seseorang Muslim itu ketika baru pertama kali mu'alaf itu baru pertama kali masuk Islam dia mandi, kan begitu, ya. Tapi sebetulnya tidak ada tuntunan untuk itu. Yang pasti dia harus bersyahadat, begitu saja, ya. Dia bersyahadat. Namun begitu kan kita tetap harus mengajari kepadanya toharoh, kan gitu. Karena tentu sebelum itu kan tidak paham, begitu. Dan mungkin karena tidak pahamnya itu juga belum diwajibkan hal yang berat-berat, ya, termasuk mandi karena dia belum paham, gitu. Jadi jawabannya tidak wajib. Begitu, bahkan juga tidak termasuk sunnah. Nggih, monggo. Oke. Oke. Baik. Itu tidak najis, Bapak. Jadi kotoran cicak atau tekek misalnya atau binatang lainnya, ya, binatang lainnya itu tidak najis walaupun kotor, ya. Jadi perlu dibedakan pengertian kotor dengan najis. Kalau kotor meskipun dia tidak dibersihkan tapi tidak najis loh, ya, tetap sah. Iya. Ya, walaupun mengenai tempat sholat kita misalnya, walaupun mengenai tempat sholat dan tidak sempat dibersihkan, itu tetap sah. Nah, tapi kalau najis harus dibersihkan, harus disucikan. Najis itu apa? Tadi sudah disebutkan, kotoran yang keluar dari jalan depan maupun belakang manusia dan sebagainya tadi. Begitu. Cukup? Ada lagi? Ini kirim, gimana kok? Jadi apa yang Bapak sampaikan pada kuliah ini, pertanyaan saya, apakah ini juga sesuai dengan takdir dari Muhammadiyah? Satu. Baik. Kedua, mestinya waktunya banyak pertanyaan karena penyampaian Bapak ini mungkin bagi beberapa awam banyak memproteksi dari pihak-pihak semuanya sesuai. Contoh, apabila orang itu bertanya, itu boleh memegang Al-Quran, yang kedua
yang kedua najis anjing memang terdapat oleh najis apabila anjing itu menjilat air di dada itu memang jika kembali dalam tanah. Tetapi karena najis ini memang kategori najis najis yang berbeda, maka kalau misalnya menjilat pakaian tadi disebutkan tidak sedikit sampai 10 kali. Ini pada umumnya orang tidak seperti itu. Baik. Yang pertama, apa yang kami sampaikan sudah terfilter sesuai tarjih Muhammadiyah gitu. Nah, di dalam tarjih sendiri itu biasanya kan juga disebutkan dalil-dalil yang kurang kuat dengan dalil-dalil yang kuat. Tarjih itu artinya kan mengambil yang kuat, meninggalkan yang tidak kuat. Contohnya tadi tentang mushaf Al-Quran itu ada menyebutkan tidak boleh kalau orang itu berhadas besar, ada yang boleh. Jadi tetap kami sebutkan ya. Tetapi kami sendiri condong pada satu pendapat tertentu yang populer gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga tentang air liur anjing, tadi berdasarkan kata-kata walago tadi itu. Walago itu artinya menjilat sesuatu yang basah gitu. Bagaimana kalau menjilat sesuatu yang pekat atau keras, bukan dibilas tapi dibuang. Jadi misalnya anjing kita menjilat makanan kita, benda yang keras, dibuang, tidak boleh lagi digunakan sama sekali begitu. Nah, karena itu haram dimakan begitu. Tapi kalau mengenai pakaian yang ini yang keras, tidak kering, maksud kami kering, nah, itu disebutkan tidak seperti tadi itu pensuciannya karena berdasarkan kata-kata walago di dalam hadis tadi itu. Jadi begitu penjelasannya, Pak. Oke, penjelasannya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.